Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Gresik. Nama Ivan Primadia Budiaji, NRT 1202. Di sini saya akan menjelaskan alih status izin tinggal keimigrasian. Alih status adalah perubahan status keberadaan orang asing dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Peraturan yang mengatur tentang alih status izin tinggal keimigrasian yaitu pada Permenkumham Nomor 43 Tahun 2013 tentang prosedur teknis alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Berikutnya adalah subjek alih status. Pemegang ITK yang dapat diberikan alih status menjadi ITAS yaitu pemegang izin tinggal kunjungan berindeks B211A, B211B, B211C, dan D212. Sedangkan pemegang ITK yang tidak dapat diberikan alih status menjadi ITAS yaitu 1. Pemegang visa kunjungan saat kedatangan, 2. Bebas visa kunjungan, dan 3. Awak alat angkut. Pemegang KITAS yang dapat diberikan alih status menjadi KITAP yaitu 1. Pemegang izin tinggal terbatas, dan 2. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dari ayah atau ibu pemegang izin tinggal terbatas. Sedangkan pemegang KITAS yang tidak dapat diberikan alih status menjadi KITAP yaitu 1. Untuk kegiatan di bidang perairan, 2. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari, dan 3. Saat kedatangan untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Selanjutnya yaitu penentuan jangka waktu izin tinggal terbatas. Jangka waktu ITAS sendiri diberikan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dengan mempertimbangkan A. Rekomendasi instansi yang berwenang, B. Permohonan pemohon, C. Masa berlaku paspor kebangsaan. Untuk ITAS bagi anak yang baru lahir di wilayah Indonesia, jangka waktunya disesuaikan dengan ITAS ayah dan atau ibunya, namun tidak boleh melebihi batas usia 18 tahun. Untuk anak berkeluarga negaraan asing pemegang ITAS, jika sebelum usia 18 tahun telah kawin, ITAS-nya dibatalkan. Kedua hal ini dikecualikan bagi anak berkeluarga negaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang tua WNI. Selanjutnya yaitu penentuan jangka waktu izin tinggal tetap. Hal ini diatur pada Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015 pada pasal 64. Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun. Izin tinggal tetap bagi suami, istri, dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap dari suami, istri, ayah, atau ibu pemegang izin tinggal tetap dari orang asing. Jangka waktu tetap diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap ayah dan atau ibunya, namun tidak boleh melebihi batas usia 18 tahun. Untuk anak berkeluarga negaraan asing pemegang ITAS, jika sebelum berusia 18 tahun telah kawin, ITAP-nya dibatalkan. Kedua hal ini dikecualikan untuk anak berkeluarga negaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu mekanisme alih status izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas. Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima atas permohonan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas yang telah diterima secara lengkap. Terhadap permohonan ini diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal permohonan ini juga, jika tidak diperlukan pengawasan keimigrasian, maka penyampaian permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap. Dan apabila diperlukan pengawasan keimigrasian, maka penyampaian permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap. Pengawasan keimigrasian wajib dilaksanakan jika permohonan berdasarkan atas perkawinan campuran. Apabila permohonan lengkap, Kakanim melakukan penyampaian kepada Kepala Divisi Keimigrasian. Kemudian terhadap permohonan, Kepala Divisi Keimigrasian memberlakukan ketentuan sebagai berikut. Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan. Direktur Jenderal atau pejabat imigrasi yang berwenang terhadap permohonan diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Keputusan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan. Apabila telah disetujui Direktur Jenderal Imigrasi, Kakanim yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon.
Orang asing selaku pemohon wajib datang ke kantor imigrasi untuk melakukan kepentingan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mekanisme alih status ITAS ke ITAP. Secara garis besar, untuk mekanisme alih status ITAS ke ITAP hampir sama dengan mekanisme alih status ITK ke ITAS, yaitu permohonan dicek oleh Kanwil, kemudian disampaikan ke Kadif, kemudian dari Kadif ke Direktur Jenderal Imigrasi, dan seterusnya. Yang membedakan adalah pada saat di Kadif Imigrasi tidak ada penyusunan dan pertimbangan saran. Selain itu, syarat orang asing mendapatkan ITAP yaitu harus menetap 5 tahun di Indonesia secara berturut-turut. Berikut tadi merupakan penjelasan alih status izin tinggal keimigrasian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.